Tidak seorang pun. Begini Bang, Alkitab itu dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja. Sebenarnya bagi saya pribadi Bang ya, kembali lagi imannya Abang yang menyelamatkan Abang, bukan imannya saya. Tetapi di sini kita saling berbagi ya Bang ya. Jadi begini, Perjanjian Lama yang terdapat dalam Alkitab itu adalah sejarah bangsa orang Yahudi. Tapi saya tidak menyangkali bahwa ada ayat-ayat yang mendukung di mana kedatangannya Sang Juru Selamat. Itu saya tidak menyangkali. Tetapi bagi saya keseluruhannya itu adalah sejarah bangsa orang Yahudi. Yesus datang untuk memperbarui semua. Contoh ini, perhatikan baik-baik. Kalau kalau banyak orang Kristen mengatakan hukum Taurat itu dari Tuhan yang benar. Kalau emang hukum Taurat itu dari Tuhan yang benar, ada 613 dari yang tidak tertulis ya di hukum Taurat yang lisan. Nah, sekarang Yesus mengatakan gini, kamu pernah mendengar firman, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Tetapi, ada kata tetapinya. Setiap orang, tetapi kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang menganiaya kamu. Itu kata Yesus. Sedangkan ajaran sebelumnya yang sangat dibangga-banggakan orang Yahudi sebelum berkarya, ya, siapa yang berbuat kesalahan seperti perempuan sundal itu, kalau berbuat kesalahan harus kalau menurut hukum Taurat harus dirajam dengan batu, dilempari batu sampai mati. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Jadi ajaran yang dibawa oleh Musa ini bukan ajaran dari Tuhan yang benar bagi saya. Kenapa saya berani mengatakan gitu Bang Jonathan? Karena dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai ayat 53 yang terakhir, Abang kalau membaca secara seksama minta hikmat dari Tuhan Yesus, itu kesaksian Stefanus sehingga dia dibunuh, ya, dirajam dengan batu sampai mati. Karena apa? Karena dia bersaksi bahwa yang bertemu dengan Musa itu malaikat. Dan hukum Taurat yang dibawakan Musa itu dibawa oleh malaikat, bukan dari Tuhan yang benar. Makanya dia langsung dirajam dengan batu sampai mati. Dia dibunuh karena kesaksiannya itu. Mereka bilang, oh kesaksian Stefanus palsu, merendahkan Yahweh. Makanya Bang, orang Kristen sok-sok keyahudian, sedangkan orang Yahudi Israel, mereka nggak mengaku Yesus Tuhan loh. Justru Tuhan Yahweh masih membunuh mereka kepada orang-orang yang tidak berdosa di Palestina dan lain sebagainya. Karena apa? Tuhannya itu bukan Yesus Kristus. Kalau Tuhannya Yesus Kristus, dia membawa damai, dia tidak akan membunuh. Tapi karakternya mereka sama dengan Yahweh adalah haus darah, membunuh. Orang Kristen nggak paham sampai situ. Maaf ya, tapi itulah kebenaran yang harus saya ungkapkan. Nah, mengenai nama Bapa di sorga, Abang coba buka dalam Injil Yohanes 17 ayat 11 dan 12, silakan. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Sudah? Terima kasih banget. Silakan. Silakan, Bang. Oke, saya turun dulu sayang ya. Saya hanya melihat dirimu aja. Saya cuma senang sama dirimu aja. Jadi nggak bahas agama. Ya. Jadi aku dengarnya sayang baru kenal sama hostnya. Nggak masalah. Itu kan tergantung hati kita kan gitu. Iya. Kita tidak. Nah, kita masalah agama tentang kepercayaan masing-masing kan gitu. Ingat binimu di rumah. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama Bang. Salam untuk keluarganya. Tuhan Yesus berkati ya. Oke sayang. Kepada Bang Jonathan. Bang Jonathan lanjut Bang. Kadang takut kayak gitu Kak. Semuanya untuk kita mau sharing di dalam kayak gini, kita di lingkungan kayak gini, takut untuk mengungkapkan apa yang isi di hati kita itu, takut gitu Kak. Iya, nggak apa-apa. Coba Abang baca dulu tadi yang saya katakan Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Itu tuh doa Yesus untuk murid-muridnya. Dia berkata ini, kata Yesus, kalau Abang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan suara Yesus. Silakan baca Bang. Gini Kak,
aku nggak menyangkal, nggak sedikit pun aku nggak menyangkal, selalu aku Supaya kita membenarkan tahu nama anak dan nama Roh Kudus. Supaya abang tahu hanya satu nama. Makanya para murid Yesus membaptis para calon pengikut Yesus Kristus pada jemaat mula-mula itu hanya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Aku dulu, maaf ya kak ya, maaf ya kak. Ya. Kembali ke teks yang aku bilang tadi, aku hidup di lingkungan orang Muslim. Oh, ya bang, begini bang. Kalau boleh saya saran bang Jonathan, kalau boleh saya saran kepada abang, ya. Allah itu lemah terjemahan dalam Alkitab. Hanya orang Kristen di Indonesia yang menggunakan nama Allah. Orang Kristen di luar kita tuh tidak menggunakan nama Allah, bang. Abang kalau pergi ke Inggris atau ke Amerika, coba abang berdoa di dalam Allah Bapa yang Maha Kuasa, ditertawain, bang. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena mereka tahu Allah itu sesungguhnya orang Muslim. Nanti ntar abang dibilang gini, loh Jonathan, kenapa, why? Kau memakai nama itu, namanya orang Muslim, Tuhannya orang Muslim, pasti akan ditanyakan gitu. Ya, nanti gini bang. Makanya saya ini pribadi sebenarnya bang, sebenarnya lebih suka baca penerjemahan dari bahasa Inggris dari King James Version ya KJV, karena tidak ada nama Allah di situ. Tetapi sebagai pengikut Kristus yang baik, saya tidak harus menunggu LAI mengeluarkan nama Allah dulu baru terus saya benar-benar ikut, enggak. Di saat saya tahu kebenaran Allah itu lemah terjemahan dalam Alkitab, sehingga saya tidak menggunakan nama Allah lagi. Kalau saya ada tulisan Allah di situ, saya ganti dengan Tuhan atau sesembahan, karena itu adalah generic name. Sedangkan Allah itu proper name, Tuhannya orang Muslim yang bercokol masuk dalam Alkitab. Jadi kalau abang di kawasan orang Muslim, coba disuruh abang baca Yohanes 17 ayat 3. Abang kalau masih bayi rohani, iman abang akan gugur loh bang Jonathan, percaya nggak? Coba Ya, kita benar sih kak. Tapi kalau contohnya ini aku tanya kak, ya. dan lagi dalam namanya bahasa Allah itu yang mempergunakan bahasa Allah itu kan Kristen duluan. Loh, Kristen yang mana? Orang Arab Kristen aja nggak menggunakan Allah bang, tapi ilah. Orang Kristen Arab itu bang, ya, orang Kristen Arab itu mereka nggak memakai nama Allah, itu ilah yang mereka pakai, bukan Allah. Tapi kalau orang Arab Islam, mereka tahu Tuhannya Allah. Makanya saya akui sama orang Islam ya bang Jonathan, karena mereka mau berbahasa apapun di seluruh dunia ini, ya, mau dia berbahasa atau berbangsa apapun dia, tetapi dia hanya menyebut satu nama Tuhan mereka, itu Allah. Allah yang kita sebut karena kita orang Indonesia, itu cuma lafaznya aja yang beda. Saya akui, hebat, keren itu orang Islam, karena Tuhannya satu Allah. Mau dia berbahasa apapun, berbangsa apapun. Lah kita sebagai pengikut Kristus ya bang, dikatakan Kristen nih, ya, kok Tuhannya banyak bahkan memakai nama Allah. Di saat abang yang membuat saya hati sedih. Banyak kalau orang Kristen bang, anak Medan, kalau dikatakan dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 itu, ya, bahwa bunyinya gini, inilah hidup yang kekal itu. Ini tulisan LAI ini ya, saya baca, yaitu bahwa mereka mengenal engkau sesatunya Allah, sesembahan yang benar, dan Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, itu tuh Tuhanmu sendiri yang bilang bang Jonathan, hanya inilah hidup yang kekal itu, hanya engkau mereka mengenal engkau sesatunya Allah. Wah, gugur. Kalau abang masih bayi rohani, gugur keimanannya abang. Saya kasih tahu kepada abang. Tetapi kalau abang tahu kebenaran, tidak akan gugur bang. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena Allah itu lemah terjemahan dalam Alkitab. Nah, hasil penerjemahan ceroboh yang dilakukan tanpa peduli pesan-pesan juru selamat ini, maka di sini saya mau tegaskan bahwa kekacauan ini harus diluruskan bang Jonathan. Karena apa? Mengganti nama Allah menjadi sesembahan. Dan istilah Tuhan juga bisalah dipakai, sebab Tuhan bukan nama pribadi, tapi Allah itu nama pribadi, ya. Dan ayat tadi dalam Yohanes 17 ayat 3 itu menyatakan bahwa Yesus Kristus diutus oleh sesembahan atau Tuhan yang benar, yang maha tinggi. Berarti Yesuslah pribadi yang paling mengenal Tuhan yang benar. Bukannya Musa, manusia biasa, bukannya siapapun dia, atau nabi-nabi lainnya, atau para leluhur kita, atau mungkin saudara dan saya yang masih menyembah berhala.
kalau kita belum tahu kebenaran itu. Jadi Yesus mengajarkan gini Bang Jonathan, aku diutus, Bapakku di dalam sorga. Bang Jonathan, ingat nggak waktu Yesus membaca sedikit nats dari kitab suci yang mengatakan roh Tuhan ada padaku? Masih ingat Bang Jonathan? Iya Kak. Ya, di mana tuh? Setelah Yesus membaca itu, Yesus menutup kitab itu dan Yesus berdiri dengan tegapnya. Yesus mengatakan, demikianlah nats yang setelah kamu mendengarkannya. Artinya dia menggenapi kan Bang Jonathan? Iya. Apa yang dikatakan orang Israel pada zaman Yesus tuh? Diusir. Ditolak. Ya, mereka tolak. Hanya Mesias yang mampu mengatakan ini. Makanya sampai sekarang orang Yahudi itu masih menunggu kedatangannya Mesias. Mereka nggak mengakui Yesus itu Mesias loh. Karena Yesus sendiri yang mengaku menggenapi itu. Seperti itu. Apalagi di dalam pengajarannya Bang. Kalau dia mengatakan, aku loh Bapa di sorga yang menciptakan langit dan bumi, yang datang untuk memberitakan Injil kerajaan sorga itu, oh dia diusir, dia nggak akan diterima. Karena orang Yahudi pada zaman itu sangat meninggikan hukum Taurat Musa. Mereka para pengekor Musa yang sangat luar biasa. Itu orang Yahudi pada zaman Yesus berkarya. Yesus tahu pola pikir mereka, makanya Yesus datang dengan memberi contoh teladan yang baik kepada kita untuk memanggil yang maha kuasa itu Bapa. Melayakkan kita orang berdosa ini untuk memanggil yang maha kuasa itu Bapa. Sebelum Yesus datang Bang, orang-orang sebelum Yesus, ya, orang-orang tetapi antara Tuhan dan hamba, benar nggak? Tetapi Yesus datang memberi contoh teladan untuk memelayakan kita, untuk memanggil yang maha kuasa itu Bapa. Makanya kan Yesus mengatakan gini, aku sekali-kali tidak menganggap kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menganggap kamu anak karena kau ahli warisnya. Benar nggak? Gini loh Kak, Silakan. terkadang kan kita terjepit seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau kamu tanam ini di bebatuan akan tumbuh gini, di berduri akan tumbuh gini. Kalau menanam rohani bibit ini di tanah subur akan tumbuh begini kan gitu kan Kak. Benih-benih. Jadi kita kan sebagai makhluk yang biasa kan Kak. Kita lingkungan kita kan hidup bertentangan berdampingan lah gitu. Contoh. Jadi kan ada yang banyak mengatakan, kau punya Tuhan menyembah kadang Bapa, kadang Tuhan, kadang Yesus, kadang Yehowa, Yahweh, apa segala macam. Banyak orang itu mengatakan. Jadi kesimpulannya kan namanya kita sebagai naluri manusia biasa kan kita kan. Kalau apalagi belum paham betul ya Bang ya. Iya. Jadi kalau kita jelaskan, jadi contohnya saya jelaskan yang saya tahu, yang saya pahami, Tuhan saya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau saya tanya nanti, kalau ditanya mereka gitu kan, Tuhanmu siapa? Yesus Kristus. Terus kenapa kau manggil Bapak? Nah, terus panggil Tuhan, bingung kan Bang? Kan gitu, ada istilahnya dalam batin itu pro kontra gitu. Ya betul sekali. Makanya kemarin ini saya buka Bang Jonathan supaya orang Kristen pintar. Maaf. Makanya saya selalu mengatakan orang Kristen itu umat yang bingung. Karena Tuhannya banyak. Dikatakan Bapa, apakah ada dua Tuhan? Apakah di sorga ada Bapa? Terus Yesus bagaimana? Terus apakah Yesus naik ke sorga? Apakah ada dua Tuhan di sana? Benar nggak Bang Jonathan? Iya. Iya kan? Benar Kak. Tapi saya sering juga sih ngomong kayak gitu sama orang Kristen. Tuhanmu siapa? Saya bilang kan Yesus. Bapak siapa? Tuhan. Roh Kudus Tuhan ada berapa? Satu. Nah kan. Bingung juga mereka. Bingung kan? Nah, iya. Jadi Bang, Tuhan Yesus berkata kepada Filipus ya, kata Filipus kepadanya. Filipus kan murid Yesus yang mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dalam Yohanes 8. Ya, ayat 10 Yohanes 14 ayat 8 Yohanes 14 ayat 8. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus? Sudah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, tapi kau tidak mengenal aku. Jika kau telah melihat Bapa aku, berarti kau telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?
Makanya kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Padahal sebenarnya Yesus mau menyatakan bahwa dia itu adalah Bapa itu sendiri. Iya, maaf Kak, saya potong Kak sedikit Kak ya. Baik. Itu kan Silakan. bahasa antara kita yang berumat Kristen nih Kak. Ya, Jadi kalau kita jelaskan untuk di luar yang kita anut ataupun yang bertentangan dengan kita, mereka tidak akan